kasih banyak Ibu Diana. Kita tepuk tangan juga untuk Ibu Diana. Orang Filipina itu bilang kalau tepuk tangan itu bagus karena bisa buat kita umur panjang. Karena saat kita bertepuk tangan ini saraf-saraf itu berjumpa ya Ibu Diana, betul ya? Kata dokter kali. Pertama-tama kami berterima kasih sekali untuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT. Salam hormat kami untuk Bapak Kepala Bapak Arif. Dan secara khusus kami berterima kasih kepada Bapak Agus. Kita tepuk tangan sama-sama. Ini Bapak Agus ini jauh-jauh datang dari Solo ya saat ini datang dan mau berjumpa dengan kita di sini di Kateri. Saya sendiri dari komunitas milenials pecinta Malaka, pecinta lingkungan, kami sudah bergerak. Kemarin itu kita buat kegiatan Malaka Hijau itu kita menanam sudah 10.000 pohon. Sebelumnya lagi juga ada ribuan pohon yang sudah kita tanam dan juga kita terlibat mengontrol segala proses yang terjadi di pemerintahan di Kabupaten Malaka, di masyarakat yang mencoba untuk merusak lingkungan dan hutan di Malaka. Nama saya Ignatius Roy atau Tessera, dipanggil Roy biasa sehari-hari. Saya tinggal di Weleun. Bapak Mama juga asli Malaka, puji Tuhan diberi kesempatan untuk sedikit belajar ke Jakarta. Dulu sempat mau jadi pastor, jadi sekali. Akhirnya mendapatkan istri saya Dr. Sherlyn sekarang ini bertugas di rumah sakit Umbet. Dia lahir besar di Jakarta juga, saya bertemu di sana. Dan puji Tuhan dia mau datang ke Malaka. Saya bilang kalau kau jadi dokter di Jakarta, banyak sekali dokter, orang perlu itu. Dan orang bisa bayar kau di Jakarta. Saya bilang ke dia waktu kayak masih pacaran. Tapi kalau kau datang ke Malaka nanti kau datang mama itu, kalau orang di kampung tidak punya uang, mereka berobat tidak bayar gratis, jadi Tuhan yang akan bayar. Nah, jadi kesempatan untuk berbaik itu yang bayar di Malaka. Dan puji Tuhan ini menaknya tuh Irfan, dia mau mengikuti kita ke Malaka. Ini dokter Sherlyn. Dan puji Tuhan kesempatan ini kita sehat berkumpul. Saya juga berterima kasih, kami berterima kasih untuk Pak Untung. Kita tepuk tangan untuk Bapak Untung. Bapak Untung ini beliau bersemangat sekali bersama-sama dengan kita di masyarakat, mengotot kita. Tidak hanya marah-marah kita, tidak usik kita saja, tapi datang beri bantuan, beri ilmu. Setiap hari lihat mengotot kita bersama-sama. Dan kita tepuk tangan untuk Bapak Mama semua di Kateri. Karena tidak hanya dari bagian kehutanan dari pemerintahan, tapi juga dari masyarakat yang turut aktif serta menjaga kelestarian hutan di Kateri. Terbukti Bapak Agus ini sekarang pengalaman saya tahun lalu itu sekitar bulan Februari itu warga dari Kateri bersama dengan pemuda itu kita sama-sama datang ke kantor DPR, kita datang ke kantor Bupati, datang di kantor PUPR, cari kepala bidang kebersihan di Kabupaten Malaka untuk minta supaya di Malaka ini jangan dibuang lagi sampah-sampah ke hutan Kateri. Dan waktu itu ada Pak Yang dan tim bersama Pak Untung, mereka mendampingi secara total, dan itu kerja keras kita bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat di Malaka ini untuk kita bersama-sama menjaga Kateri. Dan puji Tuhan juga, alhamdulillah 1-2 hari kemarin itu dari bagian kebersihan Kabupaten Malaka itu mereka sudah bertemu dengan masyarakat di Desa Barene. Kepala desanya, kebetulan kepala desa itu kakak kandung saya, nama Pak Randy Tessera, dia kepala desa. Mereka sudah ketemu dengan PRT Sekda, sudah saling berkoordinasi dengan Kabit Kebersihan, Dinas Kepala Dinas Lingkungan. Mereka sementara survei dan akan membangun TPA di Desa Barene. Kita tepuk tangan untuk kerja keras. Itu perjuangan daripada masyarakat di Kateri dan kita pemuda yang cinta pada lingkungan Malaka. Tidak hanya di Kateri, karena masyarakat Kateri yang turun ke Malaka, tapi dampaknya untuk seluruh orang di Malaka. Kita tepuk tangan sekali. Kemudian dari Kateri untuk Malaka, untuk Indonesia dan untuk dunia. Karena hutan itu adalah paru-paru dunia. Satu pohon besar itu dia bisa memproduksi oksigen untuk 2-10 orang setiap harinya. Jadi kalau Bapak Mama bayangkan hutan itu sudah tidak ada lagi, manusia tidak bisa bernapas lagi dan pasti kita semua mati.
Nah, jadi peran hutan. Dan kesempatan siang hari ini saya ditugaskan oleh Ibu Fidelia, Ibu Lia, untuk membawakan materi tentang ini menjaga kelestarian hutan konservasi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tentu saya bilang tadi itu kita untuk kesejahteraan dunia. Sebenarnya saya tidak mau bicara lagi ini karena Bapak Mau dan kawan-kawan pemuda di Kediri sudah melakukannya. Nah, menjaga itu dengan pergi mereka raup sampah bawa ke ini, mereka dengan tegas, kita dengan tegas minta kepada pemerintah. Itu upaya-upaya yang kita sudah lakukan. Dan puji Tuhan tadi Bapak Agus sudah katakan bahwa mereka itu terbatas sekali ya. Kalau curhat dari Bapak Untung mereka di Malaka ini hanya 3 orang, tambah di Masuk 3 orang, di Tubatu 3 orang, tambah 6 orang, mereka harus urus satu Malaka ini. Bayangkan luas hutannya seperti apa. Nah, jadi kita bersyukur pada Tuhan, Bapak Mama terlibat dalam keterbatasan bapak-bapak, ibu-ibu di Balai Besar di pemerintah. Karena mereka ini mungkin Bapak Untung akan ke KTR, tapi tidak setiap hari. Bapak Mama ina amasnya maksura lor di Ailaran, sekali di KTR. Nah, jadi mereka bersyukur, berterima kasih kita bersama-sama bisa jaga hutan, melestarikan. Nah, ini MPM, ini Milenial Pecinta Malaka. Jadi tidak hanya menanam pohon, kita komunitas ini juga tahun lalu April 2021 itu kita menyalurkan bantuan sekitar 800 juta rupiah waktu terjadi badai Saroja. Itu kami pemuda berapa orang ini lihat bencana banjir rumah kami di Betul, kami berkumpul, ini kita harus buat apa untuk saudara-saudara kita yang kena dampak bencana. Saya mulai kontak teman kuliah saya, senior-senior di Jakarta, donatur-donatur, mereka kirim, ada yang kirim baju, kirim uang, kita pukul, kita antar minyak tanam, minyak goreng, kompor sampai tikar, sampai selimut dan seterusnya. Nah itu akibat mungkin ya alam marah kepada kita sehingga terjadi bencana banjir pada Saroja 2021 yang melanda kita satu NTT, terutama di Timor, Lote dan Sabah. Nah itu pelajaran berharga bagi kita supaya kita bersama-sama melestarikan lingkungan. Dampak daripada itu setelah kita melakukan itu, kita melakukan penanaman 10.000 pohon keliling sampai di Fatokro kami tanam juga. Di Keteri di Gua Alam ini juga kami menanam bersama dengan Babinsa di sini, pemuda-pemuda terutama. Saya mengajak pemuda-pemuda karena Ina Amas ini kan Bapak Mama ini kan kadang-kadang ya kami mau ajak juga. Kami biasa pakai HP biar cepat lah. Kami belum tahu Bapak Mama punya nomor, kami yang muda-muda itu bergerak. Dan kakak Andres dan mereka kakak Santi, nah, itu juga teman-teman aktivis kakak Dus mereka itu. Nah, kita sama-sama tanam di situ. 2 bulan lalu kalau tidak salah kita tanam sekitar ada 300 pohon di Gua Alam. Semoga hidup. Dan puji Tuhan saya pikir hidup itu. Karena teman-teman pemuda di sini aktif. Ini logo dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Ini pemerintah Kabupaten Malaka, dalam hal ini saya lihat di undangannya ada kecamatan Pak Camat diundang, tapi entah ada kesibukan Pak Camat tidak bisa hadir. Nah, namun itu, ini kita tepuk tangan juga untuk Pak Sek sekali lagi. Saya mewakili Pak Sek selain mewakili pemerintah desa juga mewakili pemerintah kecamatan dan kabupaten. Semoga Pak Sek bisa bersama-sama dengan kita. Nah, ini saya bicara ini sebenarnya kita sudah tahu, apalagi keren. Om Sius ini di Manggarai jadi tahu persis tentang apa itu hutan. Dan jadi olahan di Kediri ya, anak batu Kediri. Ya, hutan dapat diartikan sebagai satu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan seperti pohon, paku-pakuan, rumput, semak, jamur, dan lain sebagainya. Menampung karbon dioksida, menjadi habitat hewan, modulator arus hidrologika dan pelestari tanah, merupakan fungsi hutan yang cukup tinggi bagi kehidupan. Bapak Mami ini Amasnya pasti Asoro Sasai Ailaran. Jadi tidak hanya pohon-pohon, tetapi ada juga tanaman-tanaman yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi itu secara akademis, secara ilmiah punya fungsi dan perannya sendiri. Tumbuhan paku-pakuan, itu kita biasa suruh lorna kes Odifehan, tapi ada istilah-istilah Latin yang secara ilmiah dinamakan dan dilestarikan di dunia. Dan kita menjaga bersama-sama hutan itu karena di dalam itu tidak hanya pohon-pohon jati yang kita lihat dengan mata, semua yang di dalam itu juga, termasuk tanahnya juga. Nah,
termasuk itu lumut-lumut, tumbuhan-tumbuhan paku itu semua menjadi satu kesatuan di dalam hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 4199 hutan dirumuskan sebagai satu kesatuan ekosistem. Nah, itu satu kesatuan yang tadi dikatakan. Lalu mereka itu saling bergantungan satu sama lain. Jadi kalau kita bunuh satu pohon, halo mate ai ya, selusia mate tuirno. Nah, jadi kita mesti daka. Kalau perlu, kalau akhirnya rumah, kalau ai mak kelas 2 sia ita belehe tanai buka besi. Nah, sekarang itu ada yang itu namanya tukang itu biasa pakai besi itu, jadi baja ringan dan dia punya, terutama yang tongkat-tongkat ini. Kalau orang mau cor itu mereka pakai tongkat itu, pakai kayu itu potong banyak sekali kayu. Tapi sekarang ada yang besi yang bongkar pasang itu untuk dudukan. Tukang mau pasang plafon mereka duduk di situ. Kalau tidak, tukang itu pasang di potong kayu banyak, pukul dalam ruangan ini baru dinaik untuk pakai plafon. Nah, padahal ada itu untuk namanya itu saya sumber daya dan seterusnya. Tapi puji Tuhan ini ada etiket baik. Bapak untuk walaupun luas begini wilayah hutan di Malaka yang harus diurus, tapi masih datang ke sini. Kalau kurang Pak Yan tadi sudah cerita, Millennials Sekdes bantu dengan YouTube. Nah, media ini sudah ada. Atau bagaimana sebentar Ibu dokter akan bicara tentang bagaimana kita, tadi Bapak harus bicara soal bagaimana supaya produk itu sehat, bisa bersaing di pasar. Ini kebetulan ini dia punya tante itu Gajah Mada itu beli madu dari masyarakat. Mereka buat labelnya, isi di dalam botol. Mereka jual di Jakarta, jual di Atambu, harganya bagus sekali. Nah, kalau Om Ferry mungkin antar ke saya satu botol 50.000, 100.000, isinya mungkin 600 sampai 700 ml. Tapi kalau sudah ada Salam konservasi. Merdeka! Merdeka! Kami kelompok Wadiwen Kateri mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga bersama dengan BBK SDA NTT kita bersama-sama melestarikan hutan dan alam serta lingkungan kita. Merdeka!